Baik, ini tantangan transformasi digital pemerintah dengan caption nasib aplikasi sipil ini setelah ditetapkannya aplikasi ini. Lanjut, perlu kami sampaikan bahwa perkembangan atau progres dari penerapan aplikasi Sri Kandi yang sudah dilakukan oleh Arsip Nasional ini sudah diimplementasikan atau diterapkan kepada instansi baik pusat maupun pemerintah daerah sebanyak 335 instansi yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 111 dan instansi pemerintah daerah sebanyak 224. Data ini kita ambil per Agustus 2021 dengan laman kearsipan.layanan.go.id. Ini bagi instansi yang mendapatkan akun Sri Kandi untuk melakukan uji coba Bintek Explore terhadap fungsionalitas aplikasi Sri Kandi. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sehingga kami memberikan Sri Kandi versi pertama bagi lembaga untuk mencoba kemampuan kehandalan daripada aplikasi Sri Kandi. Lanjut. Lalu kami juga melakukan suatu pendampingan terhadap lembaga-lembaga yang sudah mendapatkan akun Sri Kandi, yang sudah mencoba di Binteknya Sri Kandi. Lalu ada beberapa instansi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah sudah menggunakan dan menerapkan aplikasi Sri Kandi secara live. Ya. Salah satunya adalah Kementerian Tenaga Kerja, lalu ada di sana Kementerian KUKM, lalu Arsip Nasional sendiri, dan ada pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Kabupaten Kendal. Sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi secara live. Sehingga lembaga tersebut bisa melakukan komunikasi secara kedinasan antar lembaga, baik pusat maupun pemerintah daerah. Lanjut. Nah, dengan perkembangan dari aplikasi Sri Kandi yang selama ini kita kembangkan, terakhir kita merilis Sri Kandi versi kedua, di mana versi kedua ini adalah pengembangan secara fungsi kita tingkatkan dibanding dengan Sri Kandi versi pertama. Sehingga dengan diluncurkannya Sri Kandi versi kedua ini, maka bagi lembaga atau instansi yang sudah mendapatkan akun Sri Kandi versi pertama, secara otomatis kita akan migrasikan datanya ke versi kedua. Dan mulai hari ini ke depan, kami sudah tidak lagi merekomendasikan kepada instansi yang memiliki akun Sri Kandi untuk tetap menggunakan Sri Kandi versi pertama. Karena versi kedua yang kita berkolaborasi dan bersinergitas dengan Kementerian Kominfo dalam hal ini membantu pengembangan aplikasi Sri Kandi, dan sampai saat ini Sri Kandi sudah memiliki fungsionalitas mulai dari penggunaan sampai penyusutan bahkan kepada pelayanan arsipnya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini beberapa manfaat bagi lembaga yang sudah menggunakan aplikasi Sri Kandi. Di mana di dalam aplikasi Sri Kandi ada beberapa manfaat, salah satunya instansi tidak perlu lagi menyediakan infrastruktur sendiri. Ya. Jadi tidak direpotkan instansi membuat data center, mengadakan server. Itu semua sudah dibantu oleh Kementerian Kominfo dalam hal ini, di mana aplikasi Sri Kandi itu disimpan di pusat data nasional yang bisa diakses oleh seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah. Itu manfaat yang pertama. Lalu yang kedua manfaatnya, Sri Kandi di mana instansi sudah dapat melakukan pembuatan,
pengiriman, dan penerimaan naskah dinas antar unit kerja atau satker dan antar instansi secara online. Ini fitur yang paling luar biasa di dalam aplikasi Srikandi, bahwa sekarang kalau kita menggunakan aplikasi Srikandi secara online, antar institusi itu sudah bisa berkomunikasi tanpa harus kita mengirimkan suatu naskah dinas itu secara konvensional. Ya. Lalu yang selanjutnya, manfaat dari penggunaan aplikasi Srikandi dapat melakukan bagi pakai arsip, baik lintas unit kerja atau satker, bahkan antar instansi. Di dalam aplikasi Srikandi, bahwa informasi kearsipan itu bisa kita bagi pakaikan. Tentunya sesuai dengan keamanan dan akses dari masing-masing institusi dan masing-masing pengguna tentunya. Ya. Dalam hal ini, di dalam aplikasi Srikandi, pembagian itu sementara kita berikan dalam bentuk daftar arsip dan daftar isi arsip. Ya. Lalu yang selanjutnya, manfaat yang diberikan oleh penggunaan aplikasi Srikandi dalam melakukan pengolahan naskah dinas sebagai arsip dapat dilakukan secara lebih mudah oleh unit kerja. Jadi dengan adanya aplikasi, Bapak, Ibu di dalam institusi mengelola arsipnya akan lebih mudah. Tidak mendapatkan suatu masalah yang mana selama ini masalah dalam rangka pengelolaan arsip secara konvensional itu selalu kita temukan. Tetapi dengan aplikasi Srikandi, permasalahan itu sudah bisa diselesaikan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, instansi dapat melakukan pemberkasan, penyusutan arsip dengan mudah, dan terciptanya yang tadi saya sampaikan, minimal lembaga bisa melakukan pembuatan daftar berkas dan daftar isi berkas. Itu ending akhir sebetulnya di dalam pencipta arsip, mampu membuat suatu daftar berkas dan daftar isi berkas. Next. Nah, ini tantangan yang selama ini kami hadapi, baik kami dari Arsip Nasional dan mungkin teman-teman dari Kominfo, rekan kerja kami dalam rangka pengembangan aplikasi Srikandi. Yang pertama tantangannya adalah integrasi Srikandi dengan sistem informasi kearsipan statis, ya, sistem informasi kearsipan nasional SIKS dan jaringan informasi kearsipan nasional dalam kerangka sistem kearsipan nasional. Ini kita mendapatkan suatu tantangan bagaimana aplikasi Srikandi nanti bisa kita hubungkan dengan aplikasi statisnya, ya, karena aplikasi Srikandi itu ada pengolahan arsip dinamis. Lalu dari dinamis itu nanti akan muncul aplikasi statis, itu nanti bisa ditampung di dalam sistem informasi kearsipan statis. Lalu nanti akan disajikan secara nasional di dalam jaringan informasi kearsipan nasional. Ini tantangan dan ini sudah kita hadapi bersama-sama, terutama tim dari Arsip Nasional dan tim dari Kominfo. Kita sekarang sedang menyelesaikan tantangan tersebut sehingga di tahun ini mudah-mudahan antara aplikasi Srikandi dan aplikasi statis itu bisa saling terhubung dan ujungnya bisa kita sampaikan kepada publik arsip-arsip yang bernilai sejarah di dalam jaringan informasi kearsipan nasional. Lalu tantangan kedua adalah integritas dengan seluruh aplikasi umum dan aplikasi khusus yang menciptakan atau menghasilkan arsip. Nah, ini tantangan yang memang sudah kita prediksi bahwa nanti ada aplikasi-aplikasi sejenis yang mungkin bertahan dan ingin bertahan dan di mana di sana menciptakan arsip. Lalu ada aplikasi-aplikasi khusus sesuai dengan tupoksi lembaga, substansinya seperti apa, juga menghasilkan arsip. Bagaimana arsip-arsip tersebut bisa kita tarik ke dalam aplikasi kearsipan. Itu perlu suatu pemikiran, pembahasan, dan mungkin tantangan yang lebih besar lagi sehingga itu semua bisa kita selesaikan di kemudian hari untuk menjadikan suatu sistem kearsipan secara menyeluruh. Lalu yang selanjutnya, Srikandi versi pertama dalam penerapannya terdapat beberapa kendala sehingga perlu peningkatan kapasitas atau kinerja aplikasi. Ini mungkin Bapak Ibu yang sudah menggunakan aplikasi Srikandi
dan mungkin sudah melakukan uji coba secara menyeluruh di dalam instansinya antar unit kerja dan satuan unit kerja di pemerintah daerah, itu kadangkala versi pertama lambat. Untuk up-nya saja membuka satu modul itu lama. Sehingga kedepannya kita melakukan suatu rekomendasi migrasi versi pertama ke versi kedua. Dan ini sudah kita lakukan dibantu oleh teman-teman dari Kementerian Kominfo, ya, dengan teknik konsolidasi data atau migrasi data. Mungkin nanti oleh Pak Direktur dari Kominfo akan disampaikan bagaimana konsolidasi data dari aplikasi sejenis, aplikasi khusus, ataupun aplikasi Sri Kandi tersendiri dari versi pertama ke versi kedua, tekniknya seperti apa, ya. Lalu yang selanjutnya, perlu adanya penyesuaian atas instrumen kearsipan, khususnya pada pemerintah daerah. Ini yang menjadi kendala yang cukup pelik juga bagi kami untuk mengimplementasikan Sri Kandi di pemerintah daerah. Karena kendalanya adalah instrumen kearsipan, di mana pemerintah daerah skema instrumen kearsipannya berbeda dengan pusat yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional. Sehingga ini perlu penyesuaian manakala instansi pemerintah ingin menerapkan aplikasi Sri Kandi. Lalu yang selanjutnya, pengembangan aplikasi Sri Kandi akan selalu dilakukan, ya, untuk merespon perkembangan di bidang kearsipan dan inovasi-inovasi terbaru di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan tetap mempertahankan karakteristik arsip agar selalu arsip itu otentik, utuh, terpercaya dan dapat digunakan. Nah, dari keempat icon ini, ya, otentik, utuh, terpercaya dan dapat digunakan, ini kelihatannya akan menjadi hal yang cukup sulit, ya. Perlu pemikiran dari teman-teman dari instansi pusat ataupun pemerintah daerah jika ingin mempertahankan aplikasi sejenis dengan Sri Kandi. Karena arsip itu harus ini, otentik, utuh, terpercaya dan dapat digunakan. Lanjut. Ini adalah sistem kearsipan, ya, mungkin Bapak Ibu ya, dari peserta daring maupun luring ini pernah melihat bahwa pengelolaan kearsipan itu dimulai dari dinamis, lalu statis, lalu nanti arsip-arsipnya itu bisa disajikan dalam sistem informasi kearsipan dengan jaringan informasi kearsipan nasionalnya. Lanjut. Ini selanjutnya. Nah, ini integrasi dengan menggunakan aplikasi Sri Kandi yang terintegrasi. Ini dinamis udah kita tetapkan aplikasinya. Lalu nanti untuk aplikasi statis mudah-mudahan tahun ini kami dengan Arsip Nasional dan teman-teman dari Kominfo dan BSSN ini sedang mengembangkan aplikasi statis sehingga nanti tahun ini mudah-mudahan bisa ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB sehingga life cycle dari kearsipan itu mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan serta penyusutan dan layanan kearsipannya sudah bisa kita sajikan dengan kerangka sistem kearsipan nasional. Lanjut. Ini yang menjadi momen kita bertemu hari ini ingin membicarakan bagaimana nasib akhir dari aplikasi sejenis manakala aplikasi umum di dalam SPB dalam hal ini Sri Kandi adalah aplikasi umum bidang kearsipan. Statusnya seperti apa? Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh pemateri sesi pagi. Sudah jelas bagi kita sebetulnya bahwa aplikasi sejenis manakala aplikasi umumnya sudah ditetapkan dan digunakan, maka semaksimal mungkin aplikasi sejenis tanda petik dipetieskan. Ya. Dimatikan. Tadi rekan dari KPK sudah menyampaikan itu karena apa? Untuk menghindari tidak efektif dan optimalnya penggunaan anggaran di bidang TIK. Ya. Oleh karena itu
mungkin nanti kita bahas lebih lanjut, tetapi di dalam Perpres itu sudah jelas. Di pasal 37, walaupun diberi peluang, tetapi ada koridor-koridor yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh lembaga yang memiliki aplikasi jenis. Dan itu sebetulnya dipertegas lagi di pasal 63 bahwa pimpinan lembaga, baik pusat maupun pemerintah daerah, diharuskan untuk memberhentikan aplikasi sejenis jika aplikasi umum sudah ada. Seperti itu. Lanjut. Nah ini aplikasi sejenis. Yang tadi saya sampaikan, mungkin pemateri sebelumnya juga menyampaikan bahwa aplikasi sejenis itu bagi lembaga yang bertahan, itu senjatanya pasal 37. Pak, Bu, kami sudah menggunakan aplikasi itu sebelum aplikasi umum ditetapkan. Aplikasi umum bidang kearsipan ditetapkan pada tanggal 27 Oktober 2020. Kami sebelum itu sudah menggunakan. Oke, silakan. Tetapi di dalam ayat lain harus melakukan kajian, baik dari segi dana maupun manfaat dari aplikasi. Apakah kalau kita tetap mempertahankan aplikasi tersebut, manfaat bagi negara itu bisa kita lakukan. Karena seringkali aplikasi sejenis itu hanya bermanfaat bagi lingkungan instansinya, tetapi tidak bisa ditularkan kepada instansi yang lain. Sehingga itu perlu kita perhatikan juga. Lalu yang selanjutnya, harus melakukan proses bisnis di dalam kearsipan seperti apa jika kita ingin mempertahankan aplikasi sejenis. Apakah aplikasi sejenis yang kita miliki, proses bisnisnya sudah mengakomodir apa yang sudah dituangkan di keputusan PAN RB nomor 679. Ya. Mulai dari penciptaan sampai penyusutan bahkan layanan kearsipannya. Dan saya yakini itu Bapak Ibu instansi yang mempertahankan akan mendapatkan kesulitan. Nanti kita akan lihat posisi aplikasi sejenis kalau dilihat dari kerangka kearsipan. Lanjut. Ini proses bisnis level satunya, bahwa kearsipan itu meliputi dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan. 4 komponen ini utama di dalam pengolahan arsip dinamis. Lanjut. Nah, yang selama ini kita ketahui, kita melakukan survei dan melihat di lapangan bahwa lembaga yang memiliki aplikasi sejenis ternyata hanya masuk ke dalam lingkup penciptaan arsip, di mana penciptaan arsip tadi meliputi pembuatan arsip dan penerimaan arsip. Dan rata-rata aplikasi sejenis hanya lingkupnya ini menciptakan arsip atau dokumen. Baik dia membuat maupun menerima. Lanjut. Nah ini ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan di dalam pengelolaan arsip dinamis yang merujuk kepada PP nomor 28 tahun 2018 ya, 2012 terkait dengan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang 43 2009 di mana pengelolaan kearsipan terdiri dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan. Kalau kita lihat lembaga selama ini yang mempertahankan aplikasi sejenis dengan Sri Kandi itu hanya yang berwarna merah. Hanya lingkup penciptaan saja, di mana penciptaan tersebut meliputi pembuatan dan penerimaan arsip. Sehingga kalau kita lihat aplikasi sejenis itu belum memiliki fungsionalitas kearsipan secara keseluruhan dan itu diamanatkan di Kepmen PAN RB 679. Baru penciptaan, belum penggunaan, pemeliharaan, penyusutan. Dan proses bisnisnya itu luar biasa. Apalagi kalau kita masih mempertahankan apakah dokumen atau arsip yang ada di aplikasi sejenis itu bisa ditransfer atau dikirimkan
dokumen yang bernilai sejarah yang diciptakan oleh lembaga ke sistem informasi kearsipan statis. Nah, ini menjadi pemikiran kita, sehingga ya kami dalam hal ini Arsip Nasional selaku pembina kearsipan sebetulnya ingin menyarankan kepada lembaga yang masih memiliki atau mempertahankan aplikasi sejenis itu untuk berpindah menggunakan aplikasi Sri Kandi. Yang pertama alasannya karena sudah ditentukan oleh Perpres 95. Lalu yang kedua dari segi kearsipan, fungsionalitas yang nanti harus dibuat oleh instansi atas aplikasi sejenisnya itu cukup pelik, sehingga daripada kita pusing, sudah kita gunakan aplikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan secara nasional. Lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi Sri Kandi, mulai dari perkembangannya, lalu manfaat lembaga jika menggunakan aplikasi Sri Kandi, dan tantangan-tantangan ke depan yang kita hadapi atau kami hadapi dalam pengembangan aplikasi Sri Kandi ke depannya. Nah, nanti ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Direktur dari Kominfo, ya Pak Bambang, sehingga kekhawatiran Bapak Ibu dan keyakinan Bapak Ibu untuk menggunakan Sri Kandi itu terpatahkan semuanya karena itu sudah purna. Dan kita sudah bisa melakukan suatu komunikasi antar instansi, antar unit kerja, antar OPD kalau di pemerintah daerah, sehingga datanya akan tersentral di pusat data nasional, dan jika kita ingin mendapatkan suatu informasi itu bisa disajikan dengan satu data Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.